lanjutkan secara cepat. Ibu lanjutkan secara cepat. Yang ini tentang apa? Secara cepat tentang farmakokinetik dan dinamik ya. Jadi kan kalau pasien atau di farmakodinamik. Nah, di farmakokinetik tentu menyangkut absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, sekarang coba lihat slide-nya tuh, Hana. Slide-nya. Nah, itu lanjut hal-hal yang mempengaruhi distribusi absorpsi. Jadi kan kalau pasien nggak sembuh berarti kemungkinan ada masalah di absorpsi. Nah, terus. Nah, mungkin yang slide itu dulu Hana Ibu jelaskan. Nah, ini yang sebelumnya. Balik lagi. Balik. Nah, ini. Yang ini, yang setelah ini. Nah, jadi kan ini kan bahwa ada obat itu kan di dalam kebanyakan diberikan dalam bentuk oral. Jadi dia di dalam bentuk oral dia dihancurkan dulu kan dan larut. Kemudian baru proses absorpsi. Jadi proses absorpsi dia pindah ke darah, ya di darah itu didistribusikan. Jadi distribusikan bisa kemana saja, bisa ke tempat harus didistribusikan ke tempat kerjanya. Nah, itu yang disebut dengan ke organ target ya supaya dia memberikan efek. Ada yang didistribusikan ke hati untuk di metabolisme atau biotransformasi, ada yang didistribusikan ke jaringan lain termasuk juga jaringan lemak ya. Nah, itu dan ada yang ke ginjal untuk ekskresi. Jadi panahnya ini itu kan ada yang bolak-balik itu dari distribusi ya dari plasma bisa masuk ke jaringan, dari jaringan bisa lagi masuk ke plasma, dari tempat kerja bisa lagi balik lagi ke plasma. Makanya kita bisa memperkirakan dengan mengambil darah bisa diperkirakan jumlah obat di tempat kerjanya. Nah, ini gambarannya. Nah, sekarang kalau nanti obat sampai di tempat kerjanya tidak berubah, ya bisa naik, bisa turun jumlahnya. Nah, itu menyangkut masalah di skema ini kan terlihat kalau obat berubah di tempat kerjanya itu bisa diakibatkan karena adanya absorpsi bermasalah. Kalau absorpsi bermasalah, tentu obat yang sampai di darah juga tentu jumlahnya juga berubah. Nah, kalau jumlahnya berubah, yang akan didistribusikan ke tempat kerjanya juga berubah, yang akan di metabolisme berubah, yang akan diekspresikan juga berubah. Ya, jadi untuk itu kita harus tahu. Kalau pasien nggak sembuh, kita nggak langsung ganti obat ya, dokter tuh nggak langsung ganti obat. Dia harus melihat dulu apa yang masalahnya. Oh, kadar obat di organ targetnya berkurang. Kalau itu berkurang, tentu yang akan sampai di reseptornya juga akan berkurang ya. Jadi akan berkurang atau meningkat ya, berarti efeknya berkurang, nggak sembuh pasiennya atau toksik. Nah, tentu hal yang menyangkut itu pasti ada perubahan jumlah obat di tempat kerja, berarti ada kemungkinan jumlah obat ada masalah di absorpsi, ada masalah di distribusi, atau ada masalah di ekskresi, atau ada masalah di metabolisme. Ini terlihat dari bagan ini bahwa dia akan mengurangi jumlahnya atau menambah jumlahnya di tempat kerja. Untuk itu kita lihat apa saja yang mempengaruhi absorpsi. Nah, itu dilanjut slide-nya, Hana. Apa saja yang mempengaruhi absorpsi? Nah, ini yang mempengaruhi absorpsi itu ada luas permukaan absorpsi.
Luas permukaan absorpsi ini apa? Bahwa mana yang luas, usus atau lambung? Halo? Halo? Luas usus, Bu. Luas usus berarti di usus lebih banyak di ini di usus lebih banyak di absorpsi obat dibandingkan dibandingkan di mana namanya itu dibandingkan di lambung. Nah, jadi kalau apa saja yang diabsorpsi di lambung ya, yang diabsorpsi di lambung itu zat-zat yang bersifat asam ya, zat-zat yang bersifat asam, sedangkan yang bersifat yang bersifat basa akan banyak diabsorpsi di usus ya. Kemudian pH juga. pH ya, kalau jadi berarti kalau pH-nya pH yang senyawa yang asam itu mudah diabsorpsi, senyawa asam mudah diabsorpsi pada lambung. Sementara senyawa yang basa diabsorpsi di usus. Jadi kalau senyawa yang asam kita berikan bersama misalnya obat mah ini ya yang meningkatkan pH lambung meningkat ya, dia menjadi tidak kurang keasamannya ya. Berarti kurang keasamannya ya, jumlah obat yang diabsorpsi juga berkurang. Kalau jumlah obat yang absorpsi berkurang, tentu yang didistribusi berkurang dan tentu yang akan jumlah yang berikatan dengan reseptor juga berkurang, efeknya berkurang. Ya, itu pengaruh pH. Jadi makanya itu diperhatikan kalau berubah mungkin ada menggunakan obatnya senyawanya asam, diminum pakai soda gitu kan obatnya. Nah, bisa itu absorpsinya berkurang, pasiennya nggak sembuh gitu. Kemudian kelarutan obat dalam saluran cerna, ya kalau kelarutannya kurang, tentu dia akan kurang absorpsinya. Kalau enzim dan asam lambung itu ya, enzim juga akan menguraikan. Jadi di lambung di saluran pencernaan itu ada bakteri kan, bakteri itu bisa dan enzim dia bisa menguraikan obat tersebut. Kalau obat terurai, zat aktifnya berkurang. Kalau zat aktifnya berkurang, berarti tentu jumlah obat yang diabsorpsi juga berkurang dan akan mempengaruhi sampai di organ targetnya. Nah, itu. Jadi ada juga yang pembentukan kompleks, itu contohnya tetrasiklin ya. Dia dengan antibiotik itu dia akan dengan antibiotik apa namanya itu? Dia akan membentuk kompleks, ikatan kompleks. Jadi molekulnya jadi besar, tidak terjadi absorpsi. Tentu sampai di organ target juga berkurang obatnya, efeknya tentu akan berkurang. Jadi ini kalau pengaruh zat pengabsorpsi itu contohnya kolestiramin ya atau karbon aktif ya. Nah, itu dia akan mengabsorpsi seperti kapur dengan tinta ya. Jadi kalau dia diabsorpsi oleh apa namanya kolestiramin berarti absorpsinya juga berkurang. Motilitas dan kecepatan pengosongan lambung kan paling banyak itu paling banyak itu absorpsi di usus. Jadi kalau lambung cepat dikosongkan ya berarti obat akan cepat sampai di usus. Makanya jumlah obat nanti yang diabsorpsi meningkat. Berarti efeknya juga meningkat ya. Makanan juga berpengaruh. Makanan ini kalau dia ada makanan ya itu dia juga akan terhalang obat untuk sampai di usus itu lebih lambat ya. Kemudian dulu
Dari ini Bu masih mencoba mengiriman, belum sampai juga ya Ana ya. 4.000 juga lemot. Kemudian penyakit juga, kalau ada penyakit di saluran pencernaan menghambat absorpsi. Kalau ada penyakit di hati menghambat metabolisme. Kalau di ginjal menghambat ekskresi. Itu nanti akan mempengaruhi jumlah obat yang ada di darah ya, dan sampai di organ targetnya. Nah, emosi juga berpengaruh. Itu absorpsi obat beda tuh dalam keadaan takut atau keadaan stres ya. Kemudian posisi tubuh juga absorpsi obat. Menurut kalian mana yang cepat? Absorpsi obat pada keadaan berdiri dibandingkan duduk, dibandingkan berbaring, mana yang paling besar absorpsinya? Ada nggak yang mau jawab? Halo. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Dalam keadaan duduk, Bu. Kenapa? Kenapa dalam keadaan duduk? Karena di kesehatan itu dianjurkan, Bu. Ya, dianjurkan, tentu ada alasannya. Kenapa? Ya, jadi yang sebenarnya yang cepat absorpsi obat tuh cepat dalam keadaan berdiri, ya, dan keadaan duduk lebih cepat dari keadaan tidur, karena itu pengaruh gravitasi. Kalau obat tersebut di lambung, kan absorpsi yang paling banyak itu di usus. Kalau dia keadaan berdiri, gravitasinya itu lebih berpengaruh. Akhirnya obat tersebut dia akan obat tersebut akan cepat sampai di usus dibandingkan duduk atau berbaring, ya. Dia terhalang kan. Nah, gitu. Nah, kemudian itu hal yang mempengaruhi absorpsi ya. Nah, coba kita lihat apa lagi yang mempengaruhi distribusi. Bisa slide-nya di ini kan? Dilanjutkan. Nah, yang mempengaruhi distribusi itu aliran darah ke jaringan. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian ya kalau di paru tentu akan lebih banyak, akan cepat sembuhnya karena aliran darahnya paling besar di situ, tulang yang sedikit. Pak Wis, Ibu lagi ngasih kuliah ya. Nah, kemudian ada sifat fisika kimia. Ya, kalau misalnya konsentrasi kan Kp itu obat itu ada yang Kp-nya 1. Kalau Kp-nya 1 konsentrasi obat di jaringan sama dengan di darah. Berarti sama jumlahnya. Ya, jadi distribusinya seimbang itu. Tapi kalau kecil dari 1 berarti obat itu banyak di dalam darah daripada di jaringan. Kalau besar dari 1 berarti di jaringannya lebih banyak. Jadi itu sifat fisika kimianya, tergantung zat itu berapa Kp-nya, koefisien partisinya. Ya, itu akan mempengaruhi distribusi obat. Itu sifat membran ya. Membran kan bersifat lipofil. Jadi kalau lipofil itu senyawa yang mudah didistribusikan tuh dalam bentuk lemak lebih cepat ya. Nah, kemudian obat itu didistribusikan dalam bentuk bebas. Nah, kalau jumlah obat yang terikat dengan protein plasma, obat itu kan berikatan dengan protein plasma. Selagi dia berikatan dengan protein plasma, dia tidak dia berikatan dengan protein plasma, dia tidak bisa didistribusikan. Tapi ikatan obat dengan protein plasma itu enggak permanen, dia enggak stabil. Jadi dia akan cepat dirubah, diputus lagi. Kalau sudah diputus, obat berada dalam bentuk bebas, baru bisa didistribusikan. Ya. Kemudian yang mempengaruhi itu lagi dilihat.
yang mempengaruhi metabolisme. Nah, yang mempengaruhi metabolisme lanjut. Nah, ini Ibu udah cerita juga kemarin genetik ya. Masalah isoniazid, INH obat paru itu dosis orang Eropa lebih kecil dari orang Asia yang seharusnya kan dosis mereka lebih besar. Itu karena faktor genetiknya. Kemudian juga usia bayi atau orang tua itu metabolismenya menjadi karena fungsi enzimnya belum sempurna pada bayi, sudah tidak sempurna pada orang tua, makanya metabolismenya berkurang. Kalau metabolisme berkurang, dosisnya pada bayi dan orang tua harus diturunkan. Karena kalau enggak dia terakumulasi, berarti dia menimbulkan toksik. Ya. Kemudian ada lagi penyakit. Kalau ada di hati masalahnya, tentu akan metabolisme berkurang. Obat akan meningkat, berarti dia toksik. Ada lagi induksi enzim. Kalau kita gunakan 2 obat, dia menginduksi enzim, maka itu akan terjadi apa? Induksi enzim terjadi kan diproduksi banyak enzimnya tuh. Ya, jadi meningkat metabolismenya. Kalau metabolisme meningkat, zat aktifnya menjadi berkurang, efeknya menjadi berkurang. Ya. Kemudian inhibisi enzim, dia enzimnya karena penggunaan 2 obat yang satu menghambat produksi enzim yang obat yang lain. Jadi kalau dihambat produksi enzim, berarti halo. Nah, oke. Lihat yang mempengaruhi ini lagi apa? Mempengaruhi metabolisme udah ekskresi. Sebelum ini ekskresi. Yang berikutnya apa slide-nya? Oke, balik ke ekskresi. Nah, jadi di sini kan ekskresi itu dia ada kan organ utamanya ginjal, yang bentuk yang diekskresinya metabolit ya. Nah, jadi kan 3 prosesnya, melihat dari 3 proses ini ada yang mempengaruhi metabolisme ekskresi. Misalnya difiltrasi di glomerulus. Kalau filtrasinya itu meningkat ya, meningkat filtrasinya, lebih banyak yang tersaring, berarti obat di dalam darah menjadi meningkat ya, karena dia direabsorpsi lagi ya. Kalau misalnya disekresi di tubulus ya, sekresinya meningkat, reabsorpsinya meningkat, jumlah obat di dalam darah menjadi meningkat juga. Ya, atau sebaliknya kalau reabsorpsi berkurang, jumlah obat di dalam darah menjadi berkurang.
ya. Sementara ada lagi yang difusi, ya, difusi pasif. Kalau meningkat dia, yang berdifusi itu berarti meningkat dia kadar obat di dalam darah, ya. Atau juga yang mempengaruhi ekskresi ini penggunaan obat diuretik. Kalau penggunaan obat diuretik, ekskresi obat juga bisa terpengaruh, bisa meningkat juga ekskresi obatnya, ya. Nah, jadi itu yang mempengaruhi. Nah, coba slide berikutnya farmakodinamik. Ya, farmakodinamik Ibu udah jelaskan juga kemarin. Terus ya farmakodinamik kan untuk mempelajari efek samping obat, mekanisme kerja obat, untuk mensintesa obat baru, ya. Kemudian lanjut. Nah, farmakodinamik ini menyangkut ikatan obat dengan reseptor. Bisa slide-nya dilanjutkan? Nah, kemudian akan itu mekanisme kerja obat, lanjut itu udah kalian bisa baca. Lanjut. Terus ya ini enggak begitu apa ya ini teorinya. Yang penting ini ya ada interaksi obat dengan reseptor. Ya, itu yang nanti yang kalian pelajari di interaksi obat apa sel dan molekuler itu, ya. Kemudian kalau efek berbeda ya tentu tergantung perubahan yang terjadi di reseptornya. Ya, misalnya kapan dia berubah? Kalau penggunaan antagonis. Antagonis itu kerjanya meniadakan. Kalau obat di di reseptornya ya berikatan dengan antagonis, antagonisnya yang mengikat berarti efeknya ditiadakan obat yang satu lagi. Sebaliknya kalau efek agonis ya kalau dia diberikan bersamaan makanya efeknya akan meningkat. Ya, kalau antagonis efeknya meniadakan. Jadi antagonis ini dipakai pada proses keracunan. Jadi racun ditiadakan dengan antagonisnya. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini yang kemarin apa itu hiperaktif. Ya, hiperaktif dosisnya sama tapi efeknya kalau hiporeaktif ya dosisnya sama, efeknya kurang. Kalau hiperaktif dosisnya sama, efeknya meningkat. Ya, jadi dosisnya harus lebih kecil. Nah, kalau toleransi itu ya seseorang tuh toleransi disebut terhadap obat. Itu karena obatnya tidak sensitif lagi, ya, karena pemakaian yang berulang kali. Misalnya pada penggunaan narkoba, narkoba itu dosis ditingkatkan terus karena dia bersifat tolerans, ya. Jadi dia dosis harus meningkat terus semakin lama digunakan tuntutan peningkatan dosis. Kalau super sensitif, peningkatan sensitif. Jadi kalau kita sering menggunakan obat bersama antagonisnya, dia super sensitif jadinya. Ya, lanjut. Nah, ada takifilaksis. Nah, itu tolerans ya, yang tadi itu peningkatan dosis itu, tapi sangat cepat ya. Nah, hanya berapa pemakaian dosis dia udah langsung meningkat ininya apa efeknya. Kalau imun ya dia imunitas ya imun dia jadi terbentuk antigen reaksi antigen antibodinya. Jadi dia nggak bekerja, nggak imun dia. Ya idiosinkrasi, nah itu contohnya alergi. Efek obat tuh nggak seperti efek yang sebenarnya. Ya, nah ini kalau alergi dia nggak tergantung dosis. Jadi kalau alergi, kalau di alergi walaupun sedikit saja, tetap dia alergi, nggak tergantung dosis. Jadi kalau alergi langsung obat dihentikan pemberiannya. Sementara kalau kalau apa namanya kalau yang lain bisa diturunkan dosis, tapi kalau alergi dihentikan penggunaan obatnya, gitu.
Aduh, gimana nih? Jadi itu mungkin yang perlu diinikan di apa farmakodinamik ya. Yang Ibu mau ini gimana cara Ibu mengirim? Tunggu dulu. Kayaknya masalah ininya. Memang belum sampai ya, Hana ya. Iya, Bu. Coba sebentar Ibu ulang lagi ngirimnya. Karena Ibu tetap harus mengirim. Di sini Ibu nggak bisa PWA, gimana caranya? Nggak ingat Ibu mengirimkannya kemarin. Kenapa ya? Kalau kita slide-nya diganti ya, di ini Ibu coba kirim lagi. Kita tukar slide-nya dengan antibakteri. Maaf, Bu. Ya, Kalau misalnya ke email Rio aja, Bu, gimana, Bu? ya Ibu coba ya. Baik, Bu. Kasih, Bu. Aman. Nggak ingat pula mengirimkannya kemarin. Oh, gimana nih? Apa masalahnya kayaknya di Ibu.
Jadi gini aja lah Ibu, apa, coba Rio. Rio apa kemarin itunya email address-nya? Rio kirim ulang aja kalau gitu. Bentar, Bu. Nah ya. Udah Rio kirim Bu di WhatsApp email Rio, Bu. Ya ini masalahnya ini Rio. Oke lah Ibu. Ya, kalau di kelas Ibu ngomong aja nggak apa-apa, tapi kalian coba aja ya. Ini kayaknya masalah sama Ibu nih. Nggak bisa dari laptop Ibu ini dikirim. Error katanya. Jadi gini ya. Slide-nya nanti aja Ibu kirimin ya. Jadi sekarang tuh kan antibakteri. Kalau kalian mendengar antibakteri, apa yang kalian dapat pengertiannya? Kalau antibakteri itu apa? Dia obatnya itu dapat menghambat bahkan membunuh bakteri yang merusak itu. Iya, jadi dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri ya. Jadi, tapi dia nggak merusak host space-nya. Ya, jadi dia nggak merusak host space-nya. Jadi artinya dia terhadap bakteri bakterinya dirusak gitu, dibunuh ya atau dihambat pertumbuhannya. Tapi dia tidak merusak. Kalau merusak itu nggak lulus dia uji klinik ya. Jadi itu yang disebut dengan. Nah, kalian harus memperhatikan bahwa ada istilah-istilah pada antibakteri ini, ada istilahnya bakteriostatik, ada istilahnya bakterisid. Kalau bakteriostatik kira-kira apa tuh artinya? Karena bakteriostatik artinya dia menghambat pertumbuhan mikroba. Kalau bakterisid dia membunuh mikroba. Jadi kalau bakteri, tapi untuk penyembuhan suatu penyakit tidak harus selalu dibunuh mikrobanya, tapi bisa juga cukup dihambat pertumbuhannya, ya, dihambat pertumbuhannya. Nah, kemudian ada hal-hal yang kalian harus tahu pada bakteri ini. Ada istilahnya itu resisten. Kalau resisten apa? Apa artinya resisten? Tahannya, Bu. Tahan Ya, dari tahan. efek dari Jadi artinya dia tahan itu maksudnya ya bahwa obat bakteri tersebut yang tadinya sensitif terhadap obat tersebut menjadi tidak sensitif. Ya. Yang jadinya sensitif menjadi tidak sensitif. Nah, kemudian ada lagi istilahnya persisten. Ya, jadi obat itu kalau persisten itu resistennya itu muncul karena
ada bakteri itu dalam keadaan istirahat. Jadi persisten pada obat paru itu, obat paru itu diberikan obat itu lebih dari satu karena bakteri paru itu dia bisa menimbulkan persisten, ya. Obat itu bekerja dapat membunuh mikroba kalau obat tersebut bakteri tersebut dalam keadaan membelah diri. Jadi kalau bakterinya membelah diri, dia bisa menimbulkan persisten. Jadi kalau dia kalau dihambat, jadi kalau ada antimikroba yang lain, ya antimikroba yang lain, dia menghambat pertumbuhan mikroba. Mikroba itu kan bakteriostatik nih ya. Contohnya penggunaan bakteriostatik dengan bakterisid juga itu, ya. Dia menghambat pertumbuhan mikroba sehingga mikroba antibiotiknya nggak bekerja, ya. Karena antibiotik bisa bekerja dalam keadaan bakteri yang membelah diri. Jadi itu penggunaan bakteriostatik dengan bakterisid secara bersamaan juga bisa menimbulkan persisten. Karena bakteriostatik menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan bakterisid nggak bisa dia membunuh, karena dia bisa membunuh dalam keadaan bakteri membelah diri. Nah itu. Ada lagi superinfeksi. Kalau superinfeksi itu, bakterinya ini timbulnya infeksi baru karena penggunaan antimikroba yang lain gitu. Dua antimikroba, misalnya ada mikroba di dalam saluran pencernaan kan ada mikroba ya yang diperlukan, ya yang tidak patogen. Nah, kalau kita menggunakan sering itu bakterinya gram positif. Bakterinya gram negatif. Nah, kalau kapan bisa muncul superinfeksi? Kalau seorang itu sering menggunakan antibiotik ya yang bekerja pada spektrum luas. Ya, spektrum luas itu artinya obat itu bekerja pada gram positif dan gram negatif. Udah belajar kalian di mikro itu? Belum, Bu. Belum, Bu. Nggak ada jawabnya. Jadi dia bekerja kalau spektrum luas dia bekerja pada gram positif dan gram negatif. Sementara spektrum sempit itu hanya bekerja pada gram positif saja. Tapi kalau sering digunakan, padahal dia terinfeksi gram positif, tapi diberikan spektrum luas sehingga antibiotik tersebut dia akan bisa merusak flora usus ya. Nah, bakteri yang di usus itu dirusak, diganggu keseimbangannya sehingga bakteri tadi yang tidak patogen menjadi patogen. Nah, itu yang superinfeksi. Munculnya infeksi baru karena penggunaan antibiotiknya yang nggak rasional ya, yang mengganggu penggunaan sering menggunakan antibiotik gram negatif, spektrum luas. Nah, itu kalau perhatikan juga pada penggunaan antibakteri ini pada ibu hamil, ibu menyusui ya, orang dan pasien yang kondisi umumnya jelek. Jadi kalau ibu hamil, ibu menyusui, itu pasti diperhitungkan antibiotiknya atau antimikrobanya bisa sampai ke janinnya. Ibu hamil juga ya, bayi dan anak-anak ya, itu juga karena fungsi enzimnya belum sempurna. Ya, jadi dosis hati-hati. Dosis harus diturunkan, harus lebih kecil dosisnya. Orang tua juga begitu. Jadi orang tua dan bayi dan anak-anak itu dosisnya lebih kecil dari dosis dewasa normal. Terus juga antibiotik ini akan bekerja dalam kondisi imun yang baik. Kalau kondisi imun jelek, jadi itu kurang baik kerja antimikrobanya. Nah, oleh karena itu sering diberikan antibiotik ini bersamaan dengan vitamin. Ya, supaya kondisinya umumnya bagus. Tapi vitamin ini jangan salah kaprah, pemberian vitamin hanya diberikan pada orang yang
dia terinfeksi, tapi kondisi umumnya juga jelek, nggak mau makan, asupannya kurang gitu. Nah, itu perlu jadi lambat ininya kalau nggak dibantu ya. Pada kondisi imunnya jelek, kalau nggak dibantu dengan vitamin, nah itu antimikrobanya lebih lama kerjanya. Ya, nah itu juga yang harus diperhatikan, penggunaan antimikroba dalam bentuk kombinasi. Ya, nah, kombinasi itu contohnya tadi, ya, misalnya dikombinasikan antara kan pada umumnya kita kalau perlu satu obat jangan kasih 2 obat. Ya, kalau perlu 1 kasih 1, kalau perlu kasih 2 karena ini terjadi interaksi. Nah, kalau penggunaan kombinasi itu sebaiknya dihindarkan. Tapi ada kombinasi yang memang harus diberikan dalam bentuk kombinasi. Jadi memberikan lebih dari 1 obat. Ya, contohnya tadi pada obat paru tadi. Untuk membunuh bakteri paru-paru itu diperlukan bisa 3-4 macam obat sekaligus. Ya, itu digunakan dalam bentuk kombinasi. Nah, kenapa pada umumnya itu dilarang, dicegah untuk kombinasi, tapi ada pengecualiannya. Kenapa bisa dia dikecualikan? Karena pertama dia kalau tujuannya diberi kombinasi itu kalau dia untuk memperbaiki efektivitas obat. Ya contohnya pada penyakit paru pengobatan TBC tadi diberikan dia sampai 4 jenis obatnya dikombinasi. Nah, itu karena untuk memperbaiki efektivitasnya. Ya, karena bakteri itu tidak bekerja pada waktu membelah diri. Jadi dia nggak efektif. Untuk memperbaiki efektivitasnya diberikanlah dalam bentuk kombinasi, boleh, kemudian harus malah. Kemudian apalagi untuk mengurangi efek samping, ya, mengurangi efek samping. Contohnya itu penggunaan golongan streptomycin, ya itu tuh dia menyebabkan efek sampingnya itu bisa menimbulkan tuli yang permanen. Nah, jadi kalau dosisnya sedikit saja berubah, ya konsentrasinya cepat karena dia punya spektrum terapi sempit, ya terapeutic window-nya itu sempit, ya. Jadi sedikit saja berlebih dia melewati toksik, kurang sedikit dia tidak efektif, ya. Jadi kalau dia naik, ya konsentrasinya, maka itu akan menimbulkan toksik. Nah, pada penggunaan gentamisin atau golongan streptomycin itu, dia akan bisa menimbulkan tuli yang permanen. Jadi untuk lebih aman, dia harus dikombinasi, ya, dikombinasi dengan dikombinasi dengan golongan penisilin, ya, golongan beta-laktam. Nah, kenapa dia bisa dikombinasi? Karena dia bekerja sinergis. Jadi karena efek samping berbanding lurus dengan dosis, ya. Jadi kalau dosis dikurangi, tentu resiko efek samping akan berkurang. Tapi kalau dosis dikurangi, tentu therapeutic window-nya nggak tercapai. Tentu pasien nggak sembuh. Efek samping berkurang, tapi pasien nggak sembuh. Makanya diberikan dia bersama penisilin atau cefalosporin untuk dia menaikkan dosisnya berkurang, tapi therapeutic window-nya tercapai. Kenapa? Karena kerja antara penisilin dengan gentamisin tadi itu, golongan streptomycin tadi itu, dia kerjanya sinergis. Jadi dosisnya diturunkan masing-masing, tapi tercapai therapeutic window-nya karena kerjanya sinergis. Berbeda dengan antagonis. Kalau antagonis dia akan meniadakan efeknya. Nah, jadi itu nggak dipakai, itu yang pembentukan kombinasi. Ya. Kemudian
ada lagi penggunaan antibiotik ini atau antimikroba ini tujuan profilaksis. Kalian tahu apa tujuan profilaksis? Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan profilaksis? Tidak, Bu. Profilaksis itu ya preventif. Jadi misalnya seorang ibu, jadi tujuannya untuk melindungi, mencegah terjadinya infeksi. Misalnya seorang ibu, suaminya mempunyai penyakit kelamin, ya, kemudian dia hamil si ibu ini. Nah, kan ada risiko anaknya akan punya misalnya GO, penyakit kelaminnya, atau sifilis. Maka kemungkinan anaknya juga yang di dalam janin di dalam kandungan ibunya, kemungkinan juga dia terinfeksi. Untuk mencegah itu ada risiko terinfeksi. Kalau dia terinfeksi itu berbahaya untuk keselamatan si janinnya. Jadi untuk mencegah untuk terjadinya infeksi yang dibawa dari bapaknya, maka si ibu diberikan antibiotik tujuan profilaksis untuk mencegah terjadinya penularan dari bapaknya itu. Nah, itu gunanya untuk pencegahan. Tapi kan artinya ada risiko kan ke si anaknya. Juga obat itu didistribusikan ke anaknya. Ya, nanti juga akan memberikan efek ke janin. Ya, kalau memberikan efek ke janin tentu efeknya jelek. Ya, makanya profilaksis ini ada rumus penggunaannya. Kita menggunakan profilaksis apabila efek kalau tidak menggunakan obat lebih besar dari efek samping obat. Jadi misalnya kalau si ibu tadi tidak menggunakan obat, dia udah pasti terinfeksi dari suaminya, janinnya terinfeksi dari si bapaknya. Ya, ada risikonya. Kalau dia terinfeksi itu risikonya lebih besar karena bisa menimbulkan kematian dibandingkan efek samping obatnya. Mungkin efek sampingnya ringan gitu ya. Jadi itu tujuan profilaksis. Kalau resiko efek samping itu lebih kecil dari resiko kalau pasien tersebut tidak menerima obat. Ya. Nah, itu profilaksis ya. Contohnya juga misalnya dia adik kakak nih, kakaknya ada meningitis. Nah, nanti supaya jangan adiknya tertulari, adiknya diberikan antibiotik dengan tujuan profilaksis untuk mencegah. Nah, yang harus kalian perhatikan juga di antibakteri ini banyak sekali dilakukan kesalahan-kesalahan, ya, atau kesalahan-kesalahan sehingga terapinya nggak berhasil. Nah, sementara itu keberhasilan terapi sangat ditentukan oleh diagnosa. Kalau diagnosa benar, efek terapinya ya kalau diagnosa benar, belum tentu juga efek terapinya tercapai. Ya kan tadi udah dipelajari ada masalah nggak tercapai efek terapinya, bisa ada masalah di farmakokinetik atau di farmakodinamik. Kalau di farmakokinetik, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kalau di farmakodinamik, penggunaan antagonis atau agonis atau sinergis. Ya, nah itu. Nah, jadi keberhasilan terapi, ya, keberhasilan terapi pada penggunaan antibakteri ini itu sangat tergantung dengan diagnosa. Kalau diagnosanya benar, ya kalau belum tentu juga ya efeknya benar. Apalagi kalau diagnosanya salah, sudah pasti ya terapinya salah, tidak berhasil. Nah, kemudian setelah didiagnosa dilakukan pemilihan obat. Pemilihan obatnya harus benar. Tapi walaupun diagnosa benar, pemilihan obat benar, efek terapinya belum tentu berhasil. Ya, dosis juga walaupun dosis kita berikan benar, ya belum tentu ya
karena ada hal yang bisa mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ya, nah, jadi ya di luar juga kemarin Ibu udah mencontohkan dengan larutan infus juga nggak apa dosis ya bisa berubah. Apalagi ya kalau berubah udah pasti absorpsi obatnya berubah ya. Jadi itu sering sekali salah. Misalnya juga pasien kalau nggak dijelaskan dosisnya dosisnya 500, nah nanti dia udah merasa enakan ya, dia bagi 2 aja tablet itu, separuh dia gunakan. Nah itu akan berhasil terapinya. Terus cara pemberiannya juga harus benar ya. Kalau misalnya di mata diberikan lebih penggunaan tetes mata ya. Nah, jadi cara pemberian juga menentukan. Ya, kalau misalnya pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri, tidak bisa diberikan per oral. Ya, jadi harus di parenteral. Parenteral yang mana? Tentu yang intramuskular. Kalau intravena itu kan obatnya cepat sampainya di darah, efek sampingnya juga tinggi. Ya. Kemudian ada lagi konsentrasi obat. Ini udah banyak kita bahas kemarin ya, bahwa konsentrasi obat tinggi tentu akan menyebabkan distribusi obat juga tinggi dan yang berikatan dengan sampai di organ target juga tinggi sehingga efeknya akan tinggi. Ya, itu sering juga kesalahan orang sehingga terapinya nggak berhasil. Kemudian frekuensi pemberian, ya frekuensi pemberian ya 3 kali sehari untuk setiap 8 jam, 2 kali sehari setiap 12 jam. Nah kalau nggak itu yang Ibu sudah jelaskan kemarin di farmakokinetik. Waktu mulai terapi juga mempengaruhi. Kalau kalau penyakitnya terlambat mulainya, penyakitnya udah parah, itu lebih sulit penyembuhannya. Kalau dia nggak sembuh bisa menimbulkan resisten, ya. Kemudian lama terapi juga. Jadi kalau sudah nggak sembuh, ya jangan itu terus diberikan, dipelajari dulu kenapa dia nggak sembuh. Ada nggak masalah-masalah pada absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresinya, ya. Nah, kemudian ada lagi interaksi. Interaksi itu pasti terjadi kalau obat itu lebih dari 1, ya. Kemudian interaksi itu bisa terjadi pada tingkat absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian kondisi fisik pasien ya yang dalam keadaan imunnya bagus, pengobatannya lebih cepat, lebih mudah dibandingkan orang yang tidak kondisi umumnya jelek, ya tidak mau makan, kurang asupannya. Kemudian hal-hal lain yang perlu kalian perhatikan dalam efek samping obat, harga obat, dan infeksi nosokomial. Nah, kemudian ya yang perlu kalian ini kan ya pengolongan antimikroba ini. Ya, kalau antimikroba itu ada yang bakteri, ada yang virus, ada yang jamur. Ya, jadi kalau sedangkan antibiotik ya antibakteri itu ada golongan beta-laktam, ada tetrasiklin, kloramfenikol, ya aminoglikosida, nanti makrolid, banyak itu yang lain, nanti kalian baca aja. Kemudian ada juga yang antivirus ya, kemudian juga antimikotik, anti jamur. Jadi ini apa namanya? Kalian nanti penggolongannya itu yang penting kalian pelajari, tapi Ibu kasih aja daftarnya nanti ya tentang penggolongan obat.
Terus misalnya kalian apa yang tahu tentang penisilin? Ada nggak yang tahu tentang penisilin? Ya, penisilin tuh contohnya ampicillin, penisilin. Nah, itu juga kalian ingat itu dia bisa menimbulkan alergi. Ya. Kemudian dia golongan beta laktam sama dengan cefalosporin, tapi cefalosporin lebih mahal. Ya. Jadi contohnya yang penisilin tuh contohnya amoksisilin, ampicillin, tikarsilin, ya metisilin, ya pokoknya silin-silin di belakangnya. Kemudian ada golongan tetrasiklin. Tetrasiklin ini yang bisa menimbulkan gigi yang coklat itu. Kemudian apa lagi nih? Aminoglikosida. Aminoglikosida itu yang tadi tuh streptomycin, gentamisin, yang dia bisa menimbulkan efek sampingnya tuli yang permanen. Jadi nanti kalau misalnya mengenai penggolongan kalian bisa baca sendiri. Yang prinsip-prinsip umum pada antibakteri itu yang kalian ini kan nanti virusnya, antivirusnya apa nanti Ibu kirimkan saja. Berarti, nah kalau pasien nggak sembuh berarti kita harus ini pasien nggak sembuh kita harus cek ya pada antibiotik ini apakah pertama masih sensitif nggak dia atau sudah resisten ya. Nanti bagian kalian nanti penelitiannya bisa antibakteri ini, obat-obat antibakteri ini yang diperiksa dengan kromatografi. Nah, dilihat kalau pasien nggak sembuh itu, kenapa? Mungkin antimikrobanya ini nggak sampai yang dengan jumlah yang cukup di organ targetnya. Nah, itu baru ditelusuri. Ya, tapi kemudian kalau dia cukup, berarti nggak ini juga ada masalah di farmakodinamik. Kalau masalah dia di farmakodinamik, kalian bisa mungkin ada penggunaan contohnya. Kenapa dia nggak sembuh-sembuh? Ternyata dia bakteriostatik digunakan bersama bakterisid. Contohnya bakteriostatik ini tetrasiklin. Yang bakterisid ini contohnya penisilin. Jadi kalau penisilin digunakan bersama tetrasiklin, itu pasti efeknya berkurang karena terjadi interaksi pada tingkat farmakodinamik. Jadi seperti itu. Ibu rasa itu yang penting yang kalian ketahui, ya apa istilah-istilahnya, penggolongannya, dan kapan itu terapi itu nggak berhasil. Ya, ada pertanyaan nggak? Nanti Ibu kirimkan ya Hana apanya, kalau nggak bisa nanti besok Ibu kirimkan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu rasa cukup segitu aja, nah kurang seru rasanya, lebih enak tatap muka ya. Ya, karena Ibu juga nggak bisa lihat kalian ya di apa. Oke, tapi nggak apa-apa. Nanti
kan masih ketemu nanti bisa apa yang nggak jelas Ibu jelaskan lagi. Absen gimana Hana? Lewat link Bu. Tunggu Hana kirimkan ya Bu. Gimana? Absennya lewat Gform Bu. Ada linknya Bu. Oh ada linknya. Bisa dikirimin Ibu. Bisa Bu. Ya, tolong dikirimin ya. Jadi artinya yang kan Ibu kemarin tuh farmakokinetik itu ya dan farmakodinamik ya udah dan antibakteri juga langsung kita sambungkan ya. Tinggal praktikum lagi kan dan nanti diinteraksi obat ketemu sama Ibu lagi. Jadi absennya gimana Ibu nanda tangannya? Nah, Untuk pertemuan offline selanjutnya aja Bu. oke. Oh, Hana lebih baik nggak usah gitu, kirim aja ke Ibu absennya itu nanti Ibu atau Ibu kirim scan tanda tangan Ibu. Gimana tuh ya? sudah Hana kirim ke Ibu Bu. Sudah ya? Oke. Nanti Ibu kirim balik ya. Baik Oke, Bu. kalau Hana mau nanya Bu. ya Simfoni ini udah bisa Bu. Gimana? Apakah kita pakai Simfoni Bu? boleh kalau udah bisa pakai simfoni. Coba Ibu lihat ya. Baik Bu, makasih Bu. Ya. Atau nanti aja lah Ibu lihat Ana, nanti aja kita kontak lewat telepon ya. Baik Nanti Bu. nanti Ibu kirimkan ininya, scan-nya. Oke. Baik Bu, makasih ya Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, sama-sama. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke ya, Ibu keluar ya.